Islam. Apa itu PPh pasal 21 dan 26? Apa itu PPh pasal 22, 23, dan 24? Pertama, sistem perpajakan Indonesia. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang tahun 1945, di mana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia, warga negara asing, dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Pajak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak di sini sebagai sumber pendapatan paling besar di negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak biaya masuk untuk menekan impor. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi pemerataan. Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak menurut golongannya ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Pengelompokan pajak menurut sifatnya. Ada pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, atau status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya. Ada pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Tata cara pemungutan pajak atau stelsel pajak. Yang pertama, ada real stelsel atau stelsel nyata di mana pengenaan pajak didasarkan pada objek. Misalnya penghasilan yang real atau nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah objek yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, ada fiktif stelsel atau stelsel anggapan, yaitu stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan pada suatu anggapan atau fiksi. Yang ketiga, ada mix stelsel atau stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Dalam penerapannya, stelsel campuran mula-mula pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu dan kemudian setelah tahun pajak berakhir, diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata. Sistem pemungutan pajak terbagi atas tiga. Yang pertama, Official Assessment System. Pemerintah atau fiskus yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Artinya wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, ada Self-Assessment System. Wajib pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor, atau membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus di sini hanya mengawasi. Yang ketiga, Withholding Tax System. Pihak ketiga atau pemberi penghasilan diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan sebesar jumlah pajak yang terhutang. Di Indonesia menerapkan ketiga sistem tersebut. Yang official assessment ini sistem diterapkan dalam hal pelunasan pajak bumi dan bangunan, di mana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan surat
pembayaran pajak terutang yang dikeluarkan oleh KPP, di mana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Untuk yang self-assessment, sistem contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPH, baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, dan SPT masa PPN. Untuk yang withholding tax system diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, 26, 15, PPN, dan PPH final pasal 4 ayat 2. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Tarif pajak. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tarif tetap, yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Yang kedua, tarif proporsional atau sebanding, yaitu tarif pajak yang merupakan presentasi yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat, ada tarif degresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Konsep perpajakan menurut Islam. Pajak menurut syariah Islam secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah dariba, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Sehingga dariba adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib, selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dariba. Ketentuan umum pajak menurut Islam. Pajak diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat, serta untuk kepentingan kemaslahatan. Jika melanggar ketiganya, maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nasnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang. Pajak diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, atau dengan kata lain, umat Islam harus membayar zakat terlebih dahulu, kemudian pajak ditunaikan. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Pemberlakuan pajak dalam Islam adalah situasional, tidak harus terus-menerus. Ia bisa saja dihapuskan bila baitul mal atau tempat penyimpanan sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya. Hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam Islam. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Jenis dan macam pajak dalam Islam. Sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam. Yang pertama itu ada kharaj. Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan kepada pemerintah. Penetapan kharaj harus memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah karena ada 3 hal yang berbeda yang mempengaruhinya. Yang kedua ada usair. Usair adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian. Tarif tetapnya yaitu 10% atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi dan 5% atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang atau berupa bagian dari hasil pertanian itu. Yang ketiga ada khums atau sistem proportional tax, adalah presentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem pendistribusian disebut khums atau 1/5 setelah peperangan. Yang keempat ada jizyah. Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam.
Yang kelima ada usyur. Dalam hal ini usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun, dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Dan yang terakhir ada nawaib atau daraib, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 21 dan 26. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek PPh pasal 21 ada orang pribadi atau perorangan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan-badan, bentuk usaha tetap. Untuk subjek pajak dalam negeri ada orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu subjek pajak luar negeri ada orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yaitu yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau Badan Usaha Tetap di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Objek PPh pasal 21. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti. Kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan dan perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14, ada premi asuransi. Dan terakhir, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Wajib pajak dan pemotong PPh pasal 21 dan 26. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, kita perlu mengetahui siapa saja pemotong PPh pasal 21 dan 26. Siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan 26. Berikut wajib pajak PPh pasal 21 dan 26 dan pihak pemotongnya. Untuk pemotong PPh pasal 21 dan 26 terdiri atas pemberi kerja, bendahara dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi, pembayar honorarium, dan penyelenggara kegiatan. Untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 terdiri dari
Yang pertama pegawai, kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Kemudian anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Yang kelima ada mantan pegawai. Yang keenam ada wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP diperuntukkan untuk diri pegawai setahun itu 54 juta, untuk tambahan pegawai yang kawin 4.500.000, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami senilai 54 juta setahun, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang itu senilai 4.500.000 setahun. Tarif PPh pasal 21 dicari dengan cara tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 5%. Penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Jika tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih besar 20%. Untuk tarif umum pasal 26 yaitu 20%, namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda maka tarif dapat berubah. Materi selanjutnya pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun saat pembelian. Pemungut PPh pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima ada badan usaha milik negara seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, dan lainnya. Bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah
badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang kelima ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor tersebut. Yang keenam, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK-03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh pasal 22. Yang pertama atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Untuk yang tidak menggunakan angka pengenal importir itu 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai itu menggunakan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD itu sebesar 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk kertas sebesar 0,1% dikali DPP, PPN atau tidak final. Untuk semen 0,25% dikali DPP, PPN. Untuk baja 0,3% dikali DPP, PPN. Dan untuk otomotif 0,45% dikali DPP, PPN. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, yaitu pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas importir kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan itu 0,5% dikali nilai impor. Dan yang terakhir, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Kemudian pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Pembayaran PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak, PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Materi selanjutnya, PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan, pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Tarif PPh 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP.
atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut daftar tarifnya dan objeknya. Untuk tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Dan yang terakhir, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan atau dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, jenis objek PPh 23. Jenis objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya. Saya hanya akan menyebutkan beberapa seperti penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur landscape, perancang atau desain, pengeboran atau drilling, penunjang di bidang usaha, panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, penebangan hutan, pengolahan limbah, penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli, pengisi suara atau dubbing, bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan Bursa Efek, kustodian Sentral Efek Indonesia dan clearing penjaminan Efek Indonesia, mixing film, pembuatan sarana promosi film, jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, internet termasuk sambungannya, dan masih banyak jasa-jasa lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua. Pihak pemotong PPh pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Yang pihak pemotong PPh pasal 23 itu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian untuk pemotongan PPh 23 dikecualikan atas penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas BUMN kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah itu 25% dari jumlah modal yang disetor, dan bagian laba yang diterima diperoleh anggota dari perseroan komanditer, modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Untuk SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Materi terakhir yaitu PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia.
Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPH dalam tahun pajak yang sama 3 tahun 2008. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 22 Undang-Undang PPH, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Subjek dan objek PPH pasal 24. Yang menjadi subjek PPH pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPH pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berikut beberapa sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga royalti dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Jika nilai pajak yang di luar negeri telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak yang terutang yang ada di sini, maka harus membayar jumlah terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia. Penghitungan PPH pasal 24. Contoh, katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat itu sebesar 35 miliar, yaitu penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPH terutang yaitu 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta rupiah. PPH maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPH terutang. Jadi 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2 miliar 500 juta. Jadi PPH terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun harus diingat apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPH terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. The game cannot be polished with friction, nor man perfect without trails. Chinese Proverbs.